Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leli Sari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hukum penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kita ketahui bersama bahwa istilah tenaga kerja Indonesia pada saat ini sudah berubah ya, diganti dengan pekerja migran Indonesia. Itu sesuai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah dari penempatan tenaga kerja Indonesia. Itu terbagi atas dua masa, yaitu prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan, di mana migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Sejak 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kulit kontrak asal Jawa, Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan, sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendakinya. Dampaknya, pembebasan daripada budak tersebut membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung pada hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia pada 21 Mei 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang, terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 kapal laut. Yang kedua, di sini kita membahas tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri pasca kemerdekaan. Itu ada 3 periode ya. Yang pertama, Kementerian Perburuan era kemerdekaan, yang kedua penempatan TKI dengan kebijakan pemerintah, yang ketiga era reformasi. Secara singkat, di sini yang pertama yaitu pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarahnya bagi lembaga Kementerian Perburuan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui peraturan pemerintah nomor 3 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuan. Pada awal Orde Baru, Kementerian Perburuan ini diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan 3. Mulai Kabinet Pembangunan 4 berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk kementerian sendiri. Selanjutnya dapat dikatakan pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara perorangan saja, yaitu melalui kekerabatan dan bersifat tradisional. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi. Yang kedua, penempatan TKI dengan kebijakan pemerintah. Penempatan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia terjadi pada tahun 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 4 1970 melalui program antar kerja antar daerah atau disingkat dengan AKAD dan antar kerja antar negara atau disingkat dengan AKAN. Yang ketiga, era reformasi.
Di sini dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan keamanan perlindungan, TKI dibentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI atau disingkat BKP-TKI, yaitu tanggal 16 April 1999 melalui Kepres nomor 29 tahun 99 yang anggotanya terdapat 9 instansi yaitu terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sesuai lingkup tugasnya. Jadi pada 2001 juga Direktorat Jenderal Bina Penta dibubarkan dan diganti dengan Direktorat Jenderal Penempatan PPTKLN, sekaligus membubarkan Direktur PTKLN. Pada 2004 lahir Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang pada pasal 94 ayat 1 dan 2 mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja BNP 2 TKI. Kemudian disusul dengan lahirnya Perpres nomor 81 2006 tentang pembentukan BNP 2 TKI. Jadi struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi, Kemenkumham, Sesnek, dan lain-lain. Baiklah,